Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu peserta setia kajian bahasa Arab Al-Quran. Alhamdulillah kita pada hari ini masih diberi kesehatan, ya, kemampuan dan waktu untuk melanjutkan kajian bahasa Arab Al-Quran. Pada minggu lalu kita sudah mulai dari pengertian tentang kalam, ya. Kalam itu artinya ucapan atau kata-kata atau ungkapan, kalimat. Dan ini berlaku dalam semua bahasa. Apa yang disebut kalam adalah kalimat yang sempurna, ya. Ciri dari kesempurnaan kalimat itu, kalau dalam bahasa kita kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ya. Ada subjek, ada predikat. Tidak semua kalimat ada objeknya. Misalkan saya pergi, ya, itu subjek predikat sudah. Tapi kalau saya menulis, itu subjek predikat, itu kalimat tuh lengkap. Tapi kalau mau dilanjutkan, saya menulis apa? Saya menulis surat. Saya menulis surat. Jadi saya subjek, predikatnya menulis, suratnya adalah objek, jadi sesuatu yang dikerjakan. Tapi bisa juga kalimat itu yang tidak ada kata kerjanya. Misalkan Muhammad Rasulullah, udah dua kata, ya. Muhammad adalah Rasulullah. Jadi Muhammad itu subjek, Rasulullah predikat. Ya. Dalam bahasa Arab itu disebut kalam. Al-kalam. Kalam itu adalah al-kalamu huwal lafdul mufidu bil wad'i. Ya. Yang disebut kalam adalah lafad, ya, al-murakkab yang terdiri dari beberapa kata yang mengandung makna sesuai dengan konteks dan orang tidak mungkin bertanya lagi. Itu kalam. Bagian-bagian dari kalam itu adalah kata. Kalau kita kan bagian dari kalimat adalah kata. Bagian kata adalah huruf. Nah, bagian dari kalam adalah kalimah. Ya. Yang namanya kalimat itu artinya isim, jenis. Kalau isim, fiil, dan huruf, ya. Kita sudah masuk ke dalam ciri-ciri isim, ya, kemarin tuh. Ciri-ciri isim itu apa? Pertama, bisa didahului oleh huruf jar. Kedua, ada tanwin. Ketiga, ada alif lam, ya. Itu sebagai ciri umum, ya, ada alif lam. Oh, berarti itu isim, gitu. Bukan fiil. Kita membedakan isim, fiil, huruf. Jadi kita membahas dalam isim. Jadi ciri isim adalah pertama ada tanwinnya, Muhammadun, itu isim. Ya. Ada alif lam, ar-rasulullah, itu juga isim. Ada huruf jar, ya. Misalkan bismillahi ar-rahmani ar-rahim, itu semua isim, nggak ada fiilnya tuh. Bismillah ada baknya, ismi itu isim, ya. Isim dari segi katanya memang isim, ya, nama artinya. Dari segi nama katanya itu sendiri isim. Bismillah, Allah itu isim, ya, jenis katanya. Ar-Rahman juga isim, Ar-Rahim juga isim. Ciri-ciri dari isim adalah karena ada alif lam, gitu, ya. Iya, Muhammadur Rasulullah. Nah, sekarang kita membahas isim.
Nah, isim itu ada pembagian ya. Maksud saya menulis ini adalah Al-Quran yang menjadi bahasan ya. Quran surat 18 ayat 82. Quran surat 55 ayat 46. Quran surat 33 ayat 35. Baik. Sekarang pembagian dari isim itu banyak. Pembagian dari segi i'rab. Pertama dari segi i'rab. Yang kedua dari segi jenis ya. Yang ketiga dari segi bilangan. Nah, sekarang i'rab. I'rab itu apa? Minggu lalu sudah kita bahas. Kalau di dalam teori ya, al-i'rab, apa yang disebut i'rab itu adalah gitu. Wa taghyiru awakhiril kalimat. Taghyir itu ghayyara yughayyiru taghyirun, artinya perubahan. Awakhiril kalimat. Ya. Taghyir awakhiril kalimat. Awakhir itu akhir. Taghyir itu perubahan, awakhir itu akhir, kalimat, kata. Ya. Kenapa dia? Karena dalam bahasa Arab itu setiap isim itu bunyinya bisa berubah-ubah ya. Kalau di kita kan makan ya makan aja gitu. Nggak makan jadi makun atau makin, nggak, makan aja gitu. Ya. Kalau dalam bahasa Arab setiap akhir kata itu bisa berubah bunyinya. Nah, kenapa bisa berubah? Ya. Likhtilafi. Ya. Perubahan akhir kata ya. Karena perbedaan, ikhtilaf itu perbedaan ya. Likhtilafi al-awamil ya. Awamil itu taruhlah pengaruh ya. Karena perbedaan pengaruh atau yang mempengaruhi awamil ada khilati ya, yang masuk ya. Awamil itu amil itu biasanya melakukan sesuatu ya, mempengaruhi. Ada khilati, dakhala itu masuk, yang masuk alaiha, yang masuk kepadanya ya. Seperti kata Muhammad. Muhammad itu bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, asyhadu anna Muhammadan. Kenapa di situ Muhammadan, bukan Muhammadun atau bukan Muhammadin? Karena sebelumnya ada awamil. Awamil itu yaitu anna. Ya, anna. Jadi di situ menjadi Muhammadan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau kata Muhammadnya di awal, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun itu. Kenapa diberi bunyi Muhammadun? Sebab dia di awal kalimat. Nah, nanti ada penjelasan mengenai bagaimana sebuah kata itu bunyinya an atau in. Ini namanya i'rab ya. Sehingga di dalam i'rab itu isim itu ada 3 ya. I'rab. Kalau dalam bahasa Arab apa ya? Masuk fungsi mungkin, fungsi kata, kedudukan kata, posisi kata. Karena itu posisi kata itu berhubungan dengan bunyinya, bunyi akhir. Ya, misalkan Muhammadun Rasulullah, disebut Muhammadun karena Muhammadun itu posisinya mubtada, subjek.
setiap mubtada harus marfu. Nah, di sini ada ya al-ismu ya, kata benda. Itu ada mahalnya, ada al-marfu'u. Oke. Marfu'un, mansubun, majrurun. Nah, itu dari segi i'rab ya. I'rab untuk isim itu ada 3. Pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Minggu lalu sudah dibahas ya. Marfu itu biasanya ditandai dengan dhammah ya. Dengan dhammah. Muhammadun ya. Kalau mansub Muhammadan ya. Cirinya, ciri umum dulu ya. Kemudian majrur Muhammadin ya. Ini adalah ciri dari i'rab ya. I'rab itu Muhammadun, Muhammadan atau Muhammadin. Itu dari segi i'rab. Ada lagi pembagian isim itu dari, nah kita masuk ke yang baru nih. Dari jenis ya. Jenis atau gender. Ada muannas atau di sini ya. Ini i'rab. Ya. Ada 3. Kalau dari segi i'rab ada lagi 1, 2 dari segi apa ya? Jenis tunggal, dual atau mufrad. Nah, itu kan pertama mufrad, musanna, kemudian jamak. Ini sudah ya. Kemudian dari segi jumlah atau jenis ya, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad itu 1, musanna itu 2. Kalau jamak itu banyak. Jamak ya. Mufrad itu fardun, fardun itu 1 ya. Ifrad, jamak ifrad ya, dalam haji itu ada ifrad ya, itu sendiri. Ifrad, mufradun itu artinya jamak. Musanna itu isnain, isnain itu 2. Jadi musanna menunjukkan 2. Contoh ya, contoh kalau yang, nah di sini sekaligus ada isim yang muannas dan mudzakkar ya. Muannas itu mudzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Jadi pertama dari segi i'rab, kedua dari segi apa ya namanya jumlah mungkin ini ya, adad ya. Adad, kalau jumlah nanti lain. Adad itu hitungan. Hitungannya ada 1, 2 ada jamak ya, adad. Ada lagi dari segi jinsun, jenis. Nah, dari segi jenis itu ada mudzakkar, ada muannas. Ini laki-laki, ini perempuan. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu selalu dibedakan antara kata benda laki-laki dan kata benda perempuan. Ya. Kata benda laki-laki merujuk kepada laki-laki, kata benda perempuan merujuk kepada perempuan. Kalau manusia itu binatang makhluk yang bernyawa itu jelas muannas dan mudzakarnya ya. Kalau untuk manusia misalkan Fatimatun ya di sini oke, jangan yang paling jelas adalah nama orang ya, nama orang. Walaupun nanti nama orang tidak harus selalu ada ta marbutohnya.
Contohlah, kita tidak mengacu pada manusia karena jelas ya laki perempuan, tapi kepada benda, ya, pada benda atau pada julukan seseorang, julukan orang. Sekarang mudzakkar, kita yang gampang aja, muslimun. Ya, muslimun itu adalah mudzakkar, merujuk kepada orang Islam, itu laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, muslimani. Yang ketiga, muslimuna. Nanti ya. Muslim, muslimani, muslimuna. Mu'annas, muslimatun, ada tunnya ya. Muslimatani, muslimatun, ya. Itu, jadi kita mengenal kata benda itu mulai dari i'rabnya. I'rab itu posisi, bolehlah. Posisi atau fungsi. Ada marfu, ada mansub, ada majrur. Tandanya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ada dari segi adadnya. Adadnya itu adalah jumlah, ya. Menunjuk satu, menunjuk dua, atau menunjuk jamak. Ya. Dalam bahasa Inggris itu dua itu nggak dianggap. Dua itu udah langsung jamak aja. Ya. Dalam bahasa kita ya lebih tidak diucapkan lagi, ya, satu, dua, atau tiga gitu. Kamu berdua, kamu satu orang, kamu berdua, kamu banyak menjadi kalian. Kamu itu tidak dibedakan antara kamu laki-laki dan kamu perempuan, ya udah kamu aja gitu ya. Dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris musanna dan jama itu dijadikan satu, udah jama. Kalau udah berdua, they, mereka gitu. Kalau satu, he atau she. Mudzakkar dan muannasnya kelihatan ya dalam bahasa Inggris. Itu she, he atau she. Tapi kalau untuk mufrad dan jama', she itu menjadi their ya. Their itu artinya banyak, mereka. Kami, saya, dan kami itu I dan we gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Baik. Sekarang ada dari segi adat, dari segi jenis ada mudzakkar dan ada muannas. Baik. Jadi inilah pembagian isim ya. Nah, sekarang membahas i'rab ya. I'rab itu ada marfu, ada mansub, ada majrur. Nah, ini muslimun itu bisa berubah ya. Marfu itu Muhammadun. Ini sama-sama Muhammad ya. Merujuk pada adadnya satu dan jenisnya mudzakkar, itu Muhammad. Muhammadun. Nah, nanti ada di saat-saat dia itu dua ya. Sehingga nanti dari mana? Dari adat ini menjadi berubah-berubah. Nah, sekarang kita lihat adatnya ya. Sini ya, di sini marfu, mansub, majrur. Di sini ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ya. Dari segi adat ya. Karena ini berubah-ubah nih dari yang ini nih. Mufrad. Misalkan
mufrad yang mudzakkar. Misalkan muslimun. Muslimun itu marfu ya. Mufrad. Mufrad itu merujuk pada satu benda, muslim, seorang muslim. Nah, kalau dalam posisi mansub ini musliman. Pada posisi majrur muslimin. Ya, itu satu orang, itu mufrad ya. Nah, kalau musanna merujuk kepada dua orang, nih dalam keadaan marfu itu muslimani. Nah, ya. Kemudian dalam keadaan mansub muslimaini. Ini muslimaini. Ya, muslimaini. Ya. Nah, di sini mulai ada perbedaan ya. Muslimani. Jamak muslimuna. Karena ini marfu ya. Muslimuna jamaknya muslimina. Majrur juga muslimina. Di sini mulai ada perbedaan. Ya. Jadi untuk isim mudzakkar, ya ini mudzakkar. Pada saat dia mufrad, muslimun, musliman, muslimin, jelas. Pada saat merujuk kepada dua orang, maka mansub dan majrur itu sama. Ditandai dengan ya dan nun. Ya dan nun. Muslimaini. Nah, nanti di contoh ini ada nih. Gulamaini. Artinya dua gulam. Dua anak kecil. Nah, sekarang untuk jamak, mansub dan majrurnya juga sama. Cuman dia ditandai dengan muslimina. Ya, jadi sama. Jadi merujuk kepada dua orang dalam keadaan mansub itu muslimah ini. Dalam keadaan majrur juga muslimah ini karena dua orang. Tapi kalau untuk jamak itu muslimina dan muslimina. Kalau dia marfu, musanna itu muslimani ada alif dan nun. Sedangkan kalau jamak muslimuna. Baik. Sekarang ini yang mudzakkar ya, mudzakkar. Sekarang yang muannas bagaimana? Sama. Kalau yang muannas contohnya adalah muslimatun. Nah, kalau dia jamak, kalau dia musanna muslimatani, ya muslimata. Mansub. Salah. Muslimatun, muslimataini, ya. Jadi tak marbutohnya itu tetap berubah menjadi tak biasa, kemudian ditambah dengan muslimataini. Kita ingat isnaini, ya. Nah, kemudian untuk majrurnya sama karena dia merujuk kepada dua orang, iya. Ya? Oke, salah. Salah ya. Ini masih mufrad ya. Ya, makanya di sini harus ditulis dulu ya. Mufrad dulu, ya. Mufrad, musanna, jamak, ya gitu ya. Mufrad muslimatun, ya.
Kemudian mansub muslimatan. Ya. Ini kan sama-sama mufrad ya. Ini muslimatin. Ini jelas, ini kalau mufrad ya. Kalau musanna merujuk kepada dua orang, baru ini muslimatani. Ya. Muslimatani itu artinya dua orang muslimah pada saat dia marfu ya. Pada saat dia mansub baru di sini muslimataini ya. Ini muslimataini juga. Jadi ini sama. Hanya bedanya muslimataini, ini muslimataini. Kalau jamak ini muslimatun, ini muslimat. Nah di sini beda nih, muslimatin. Nah ini beda. Ya, ini sama. Sini mulai terjadi perbedaan. Muslimatin itu mansub maupun majrur itu sama untuk jamak. Ya, gitu ya. Jadi nanti di ayat ini kita akan terlihat. Ya. Jadi kalau kita melihat muslimatin ini mansub atau majrur. Nah, dilihat dari posisinya, karena itu sama. Ya, kalau muslimatun itu di sini pasti dia marfu, jelas. Muslimatan pasti ini jelas, ya. Muslimatin jelas. Tapi begitu musanna merujuk kepada dua orang, ini muslimatani, ini jelas ada alif dan nun. Tapi untuk mansub dan majrur itu muslimata ini, ya. Nah, ini langsung contoh ya. Nah, kita masuk di dalam Al-Quran, ayat surat 18 ayat 32. Inna ja'alna li ahadihima jannataini. Nah, ada jannataini. Jadi di sini ada kata jannataini. Jannataini ya. Berarti jannataini ini bisa di sini ya. Yang jelas dia merujuk pada dua benda, dua surga. Bisa dalam posisi mansub, bisa dalam posisi majrur ya. Nanti kita akan membahas kalau yang marfu itu isim disebut marfu itu dalam posisi apa saja ya. Isim itu marfu dalam posisi apa aja. Ada 7 posisi. Ya, ada 7 posisi dia itu marfu. Nah, jannataini itu mansub ya. Itu dilihat dari segi i'rabnya nanti ya, i'rab itu belakangan. Dilihat dari jenisnya dulu, jannataini itu merujuk pada perempuan. Dari segi adadnya, jannataini itu merujuk pada 2. Ya. Ayat 82 benar nggak? Ayat 8 ada ayat 32. Sorry. Iya. Oh, gulamani ya. Oke. Jadi ayat tadi berapa? 82 ya? Gulamani. Ya. Ja'alna li jannah min a'nabin wa liman khafa maqama rabbi jannatan. 5546 ini ada jannatani. Wa liman khafa apa?
Waliman khofa maqama rabbihi jannatani, ya. Ini surat ini ya 46. Jannatani, ya. Jannatani ini sama dengan muslimatani, ya, sama dengan ini. Jadi dia posisinya marfu nih. Jannatani. Nanti kalau mau diteruskan posisinya apa nih? Kenapa jannatani? Ya, yang jelas kita tahu bahwa jannatani ini sama dengan muslimatani. Berarti dia marfu. Dilihat dari i'rabnya dia marfu. Dilihat dari jenisnya dia muannas, ya. Dilihat dari adatnya dia musanna, 2. Ya. Jannatani itu artinya 2 surga. Tapi di tempat lain ada jannataini. Nah, jadi surat 18 ayat 32. Nah, yang tadi ya. Jadi 18 ayat 32. Ini kalau yang 1882 gulama ini ya. Iya. Iya. Oke. Jadi ini yang perempuan dulu ya. Surat 18 ayat 32 itu jannataini. Ya. Bunyinya ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin, ya. Ya. Ja'alna, ya, inna ja'alna li ahadihima, ya. Kalau di sini, kalau artinya dan bagi orang yang takut kepada kemuliaan Tuhannya, maka dia mendapatkan 2 surga. 2 surga, ya. Orang yang takut kepada makom Tuhannya, kepada kemuliaan atau martabat Tuhannya, maka dia diberi 2 surga. Jadi di sini li itu berarti memiliki, ya. Lillahi alhamdu. Ya, bagi Allah pujian, segala puji. Nah, liman khofa maqama rabbi jannatan. Bagi orang yang ini akan mendapatkan 2 surga. Tapi kalau yang di atas, jadi kalau jannatani sama dengan muslimatani, ya. Tapi kalau yang di atas jannataini itu sama dengan muslimataini, ya. Jadi dia posisinya mansub, ya, mansub. I'rabnya mansub. Nah, cuman awamilnya, pengaruhnya, kenapa dia mansub? Nah, itu nanti itu masuk ke dalam, yang mansub itu ada 18. Kalau yang marfu ada 7. Nanti itu diperinci lagi. Baik, itu 2 contoh untuk isim yang mu'annas dan 2. Kalau yang mu'annas 1 gampang ya, muslimatun, muslimatan, muslimatin. Tapi kalau yang 2 itu muslimatani, itu jannatani, itu marfu. Kemudian untuk yang musanna jannataini dan jannataini. Nanti ada contoh ya. Baik, kemudian untuk yang jamak ya, yang jamak itu muslimin, itu di ayat di sini nih, surat 33 ayat 35 itu semuanya jamak tuh. Kalau kita periksa ya, innal muslimina wal muslimati, terus terus itu. Nah itu dalam posisi mansub dia. Kan bukan innal muslimuna, bukan kan?
innal muslimina. Jadi itu dalam posisi, jadi surat 33 ayat 35 itu adalah contoh dari ini nih. Ya. Contoh dari muslimina. Ya. Ya. Jadi semua contoh muslimina dan muslimatin. Nah, contoh ini. Ya, hanya ada al di situ ya. Jadi muslimina, muslimati, mu'minina, mu'minati gitu. Jadi semua itu surat 33 ayat 35 menunjukkan pada jamak mudzakkar salim ya. Dalam posisi mansub. Ya, dalam posisi mansub sebab dia itu adalah isim dari inna, setelah inna ya. Innallaha sami'un, innallaha kan, bukan innallahu. Baik, jadi mungkin di sini aja dulu ya. Contohnya adalah muslim, muslimun, musliman, muslimin. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Muslimuna, muslimina, muslimina. Muslimatun, nah untuk yang perempuan muslimatun, muslimatan, muslimatin, gampang. Pada saat merujuk pada dua orang, dia marfu itu muslimatani, mansub muslimataini, dan majrur muslimataini. Pada saat jamak muslimatun, nah di sini muslimatin, muslimatin sama. Jadi itu jamak ditandai dengan jamak mudzakkar salim itu muslimina, muslimina. Kemudian jamak muannats salim muslimatin, muslimatin. Ya. Itu contohnya banyak sekali itu di surat 33 itu. Cuman di situ semuanya ada alif lamnya. Ya. Jamak itu jamak. Kalau cara ini kan datanya kan dari nggak langsung aja kan ini kan memang jamak. Tapi kalau muslimah itu saya juga membayangkan kita dua ya. Padahal jamak. Jamak, ya jamak. Jadi ini nih. Jadi untuk ayat 33 35 itu contoh dari jamak dalam keadaan mansub. Ya. Ini jamak mansub. Mudzakkar dan muannas, ya. Iya, jadi mudzakkarnya muslimi tapi dia dalam keadaan mansub sebab ada apa? Ada inna. Nah, jadi isim yang didahului dengan inna maka posisinya pasti mansub. Ya. Jadi mansub itu tandanya apa? Kalau dia sendiri an atau a gitu. Asyhadu anna Muhammadan kan, itu mufrad, Muhammadan Rasulullah. Innallaha, bukan innallahu. Jadi itu semua isim yang didahului oleh inna maka dia posisinya harus mansub. Cuman tanda mansubnya bisa dengan tanwin, bunyi an. Kalau ada alif lamnya a, ya innallaha. Ya. Kalau dia musanna maka nanti innal muslimaini gitu. Innal muslimaini. Tapi kalau jamak innal muslimina. Kalau jamaknya muannas innal muslimati. Ya, jadi itu ciri dari mansub itu bisa berbunyi aini, bisa berbunyi tin atau ti. Ya, begitu. Mungkin sampai di sini dulu ya. Contohnya ya di Quran itu. Di Quran ayat surat 33 itu surat apa Pak? Sabar. Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab ayat 35. Itu contoh dari isim yang didahului oleh inna. Iya, ini
al-awamil. Di sini al-awamilnya adalah inna. Nah, ini awamil tuh, salah satu awamil tuh inna ya. Nanti banyak sekali awamil. Semua isim yang dimulai dengan inna, maka dia harus mansub. Mansub, nah, i'rabnya mansub. Cuman tanda mansubnya itu harus disesuaikan dengan dia itu isim apa. Nah, dari segi jenisnya muannas atau mudzakkar, dari segi adadnya isim itu mufrad, musanna atau jama'. Agak pusing ya Bu Ali ya. Tapi bisa lah, udah ada dasar ya. Iya, jadi penggolongan kata nah ini ilmu nahu. Kalau ilmu sorof kan beda kemarin ya. Ilmu sorof tuh bentuk kata. Kalau ini ilmu nahu itu pertama menjelaskan i'rab ya. I'rab dari segi harfiah yang kelihatan itu taghir awakhiril kalimah. Akhir katanya kelihatan an, in atau un. Ini aini atau ini. Tintan, tintun gitu. Itu awakhir kan. Tapi dari segi makna itu masuk juga dalam i'rab sebab makna itu menjelaskan posisi kata. Dia sebagai apa? Sebagai subjek, predikat atau sebagai mubtada atau khobar, sebagai isim kana atau isim inna, sebagai apa? Kedudukan kalimat itu dia di mana, sehingga ini bisa memudahkan untuk menerjemahkan ya, memudahkan terjemahan. I'rab ada 3 untuk isim ya, marfu, mansub, majrur. Dari segi adadnya, bilangannya, isim itu ada 3, ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Dari segi jenisnya ada 2, laki-laki atau perempuan, itu aja. Itu pembagian dari isim ya, kita masih membahas isim. Dari segi i'rabnya marfu, mansub, majrur. Tapi tanda ini tidak berlaku terus karena isim itu juga harus melihat adad dan melihat juga jenisnya. Kalau dia jenisnya laki perempuan, maka contohnya kalau dia jenisnya laki-laki, maka mufrad, musanna dan jamanya bisa terlihat perbedaannya. Muslimun, musliman, muslimin. Kalau musanna muslimaini, muslimaini itu mansub dan majrur. Tapi kalau jama' di dalam marfu dia muslimuna, ada waw dan nun. Di dalam mansub dan majrur dia tandanya dengan ya dan nun, tapi bunyinya adalah ina, muslimina, muslimin. Nah, pada saat dia jenisnya muannas, nah jenisnya muannas juga sama, cuman beda. Kalau muannas kan ditandai dengan ta marbutoh ya, muslimatun, muslimatan, muslimatin. Kalau dia marfu muslimatani ada alif dan nun. Kalau dia mansub muslimataini ada tanda ya dan nun, tapi bunyi akhirnya fathah ya, muslimataini ya. Begitu juga dia kalau mansub ya, muslimataini karena ini menunjuk 2 ya, ini 1, ini 2, ini jamak. Kalau jamak pada saat marfu muslimatun ya. Pada saat dia mansub muslimatin, pada saat majrur juga muslimatin. Dia jamak, karena dia jamak maka posisi ini sama ya. Posisi mansub dan majrurnya sama. Ini yang kita temukan di dalam Al-Quran. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Pak Haji Saifuddin, ada pertanyaan? Pak Hasan? Kalau membedakan di antara mansub dan majrur ya, membedakan muannas sama jamaknya dilihatnya dari mana? Muannas Di antara mansub dan majrur kan sama tuh Pak. mansub dan majrur itu i'rab
ya. Ya, itu Iya. kita mengetahui bahwa itu musana atau jama dari mana? Enggak. Kalau dari musanna dan jamanya kelihatan dari sini kan, ini jama. Yang enggak kelihatan tuh membedakan mansub dan majrur dari musanna. Gitu. Membedakan mansub dan majrur dari jama. Untuk membedakannya lihat kalimatnya. Itu merujuk kepada i'robnya. I'rob posisi kata itu apa? Tapi bentuknya harus seperti ini gitu. Misalkan saya melihat para muslimat, saya melihat para muslimat, ya. Saya melihat ibu-ibu muslimat. Nah, saya melihat ibu-ibu muslimat. Saya subjek, melihat itu predikat, ya, kata kerja. Ibu-ibu muslimat itu yang dilihat, jadi objek. Nah, kalau dia objek, berarti dia mansubnya sebagai objek. Nah, tapi juga ada muslimat didahului dengan huruf jar. Ya. Didahului dengan huruf jar itu misalkan li untuk, ya, untuk para muslimat. Buku ini untuk ibu-ibu muslimat. Berarti di situ ada li. Li itu huruf jar. Berarti muslimatnya jar dia, majrur dia, karena ada huruf jar gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas di posisi mana saja sebuah isim itu dikatakan marfu. Di posisi mana saja sebuah isim dikatakan mansub, dan di posisi mana saja sebuah isim disebut sebagai majrur. Kalau majrur gampang, majrur itu pasti ada sebelumnya ada huruf jar, ya. Tapi untuk posisi mansub kadang-kadang banyak, ya, karena ada 18. Kalau marfu itu cuma 8, ya. Nanti kita akan bahas. Majrur itu sesuai dengan huruf jar ada 14 kalau nggak salah, gitu ya. Jadi untuk membedakan ini rumus, ya, rumus. Pokoknya dia mansub atau majrur ya bunyinya sama, ya. Marfu atau majrur bunyinya sama. Kalau di mufrad kan beda. Kalau di musanna menuju dua orang sama. Begitu juga di mansub dengan majrur sama. Begitu juga di jama, ya, mansub dan majrur sama. Untuk membedakannya lihat posisinya, i'robnya. Nah, karena nanti ada kriterianya kapan dia masuk. Baik, Pak Haji. Ya. Iya, betul. Ya. Tolong dikoreksi, misalkan itu kan yang jamak yang muzakkar, muslimina. Iya. Dan ini muslimina. Itu benar nggak? Contohnya begini, misalkan saya melihat orang-orang muslim. Itu berarti Mansub karena objek, ya betul. Berjalan dengan orang-orang muslim. Nah, iya, dengan itu majrur, betul itu. Misalkan dhahabtu ma'al muslimina, ada kata ma'a, berarti muslimina ini majrur. Nah, tapi kalau ro'aitu, saya melihat al muslimina, saya melihat orang-orang muslim. Nah, muslim itu di situ mansub karena dia jadi objek, tetapi bunyinya muslimina juga, betul Pak Haji Saifuddin. Ahsanta. Dari sebelumnya kalimat itu ya, kemasukan amilnya kali Pak. Ya. Kemasukan amilnya. Iya, betul. Awamil itu. Awamil itu ada inna tadi di Quran inna. Ada mubtada, ada khobar, ada huruf jar, ya. Ya, huruf jar itu pasti majrur. Tapi kalau mubtada dan khobar itu pasti marfu.
Kalau inna itu pasti mansub. Jadi ini baru 3 contoh saja. Sebab nanti ada kriterianya. Yang marfu itu kalau dia posisi apa saja, ada 8. Yang mansub ada posisi apa? Banyak ini, ada 18. Yang majrur kalau nggak salah ada 14. Sesuai dengan ini. Nanti ada idofat juga harus majrur juga gitu. Tidak harus huruf jar. Jadi banyak juga posisinya. Ini kan baru sebagian aja. Di Quran Al-Ahzab itu contoh untuk isim yang didahului oleh awamil inna. Oleh karena dia itu mansub semua tuh. Mansub. Ya. Muslimuna. Hanya di situ disebut mudzakkar dan muannasnya, jamak, ya. Mungkin itu Pak Haji. Iya. Betul, betul. Awamil itu jamak dari amil. Iya. Kawakib jamak dari kaukab, ya. Jadi banyak jamak yang ditambahkan dengan huruf wawu. Awamil. Amil, ya. Awamil, amil. Nanti itu ciri jamak. Nanti jamak kita membahas isim yang jamak itu cukup banyak ya. Dan jamak itu nanti ada 2 juga. Ada jamak yang salim, ada jamak taksir. Jamak salim gampang, ya, jamak salim. Tapi kalau jamak yang taksir beda. Baik, terima kasih Bu Ali kehadirannya. Mungkin Pak Haji Sabar ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak Ali sudah selesai. Fahim tak ya akhi? Fahim tu qalilan katanya gitu. Hal fahim tu qalilan. Saya paham sedikit, nggak apa-apa. Faham tu kasiron, saya paham banyak. Paham tuh jami'an, saya paham semuanya. Kalau jami'an itu semuanya. Kalau qalilan sedikit-sedikit. Kalau kasiran ya banyak juga ya. Tapi belum tentu semuanya. Oh, daiman. Oh iya, baik. Jadi mungkin hari ini cukup dulu ya. Sampai di sini. Ya, jadi baik, jadi inilah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita simpulkan ya mengenai isim itu ada i'rabnya, ada adadnya dan ada jenisnya. I'rabnya ada marfu, mansub, majrur. Kalau adadnya ada mufrad, musanna dan jama'. Kalau jenisnya ada 2, mudzakkar dan muannas. Nah, itu barangkali. Dan ini dalam pembahasan isim itu berubah bunyinya sesuai dengan posisi i'rab, ya. Taghyiru awakhiril kalimah likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. I'rab adalah perubahan akhir kata karena berubahnya pengaruh ya yang masuk ke dalamnya. Baik. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ihtimamikum. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.